Halo semuanya, perkenalkan nama saya Arfian Cahyadistia. Saya adalah fresh graduate mahasiswa Universitas Gadjah Mada yang diwisuda pada bulan November kemarin. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang ini merupakan salah satu proses seleksi untuk mendapatkan beasiswa bootcamp yang diselenggarakan oleh Binar Academy dan Sinergi Academy. Yang pastinya setiap manusia itu memiliki tujuan hidup dan pernah memikirkan tujuan hidup mereka. Untuk tujuan hidup saya sendiri secara umum, saya ingin berguna bagi diri saya sendiri, keluarga, orang-orang sekitar, masyarakat sekitar, dan masyarakat Indonesia. Untuk tujuan hidup saya dalam jangka pendek, itu saya ingin mempelajari, menguasai, dan memperdalam bidang UI UX Design melalui bootcamp yang diselenggarakan oleh Binar Academy dan Sinergi Academy. Karena sebagai fresh graduate, saya ingin memiliki profil yang kuat untuk menunjang karir saya nantinya, dan saya ingin ilmu yang dipelajari dapat diimplementasikan secara langsung, baik untuk karir saya maupun dalam kehidupan sehari-hari. Lalu untuk tujuan jangka panjang saya ingin memperdalam dan meningkatkan peran saya lebih besar dalam bidang UI UX design, dan nantinya saya ingin memberikan yang terbaik untuk karir saya, yaitu pada bidang UI UX design yang sudah saya pelajari. Faktor yang berguna buat saya untuk meraih tujuan hidup itu ada 4. Yang pertama itu ada niat, komitmen, percaya diri, dan lingkungan. Aku bakal jelasin yang pertama itu niat dan komitmen. Kenapa itu sangat penting? Karena jika kita tidak niat dan komitmen dengan baik, maka suatu pekerjaan atau tugas yang kita laksanakan itu akan dilakukan secara tidak sungguh-sungguh. Dan untuk percaya diri dan lingkungan ini juga sangat penting untuk meraih sebuah tujuan hidup. Yang pertama, jika kita tidak percaya diri, maka kita akan takut untuk melangkah dan berkembang. Apalagi misalkan tujuan lingkungan itu uh, toksik atau tidak mendukung, maka kita akan sulit untuk terus berkembang dan melangkah lebih maju lagi untuk meraih tujuan hidup kita. Lalu hal apa yang ngebuat aku nggak semangat untuk meraih tujuan hidup, yaitu jika misalkan lingkungannya itu terlalu toksik. Karena jika lingkungannya terlalu toksik itu kita akan sulit untuk berkembang ya, untuk mencapai tujuan hidup, bahkan untuk mengembangkan diri aja itu nggak bakal bisa. Lalu solusinya yaitu mencari lingkungan yang nyaman dan yang tidak toksik dan juga yang mendukung untuk kamu meraih tujuan hidup kamu. Kenapa saya tertarik mengikuti Sinergi Academy ini? Karena menurut saya program dari Sinergi Academy ini sangat menarik ya, yang dimana durasi dari program insentif atau pelatihan ini sangatlah lama. Lalu terdapat tugas challenge based, lalu kita juga mensimulasikan sebuah project, dan yang terakhir yaitu selain belajar dari bidang UI UX design ini, kita juga belajar pengetahuan teknis, yang dimana informasi ini saya dapat dari website resminya Sinergi Academy. Lalu kenapa saya layak mendapatkan beasiswa ini? Karena menurut saya memiliki keinginan, niat, dan komitmen yang kuat untuk memulai belajar, memahami, menguasai, dan memperdalam dan mengikuti seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh Sinergi Academy nantinya. Untuk passion banget, kalau menurut saya sendiri ya, itu ada, yaitu bermain musik, coding website, dan menggambar. Kenapa sih bermain musik? Karena saya nyaman aja untuk melantunkan nada-nada yang dikeluarkan oleh alat musik seperti piano atau gitar yang sering saya mainkan. Lalu kenapa coding website? Ya karena nyaman ya. Nyaman aja sih pas mengcoding sebuah website itu, walaupun sedikit agak pusing, tapi ada sebuah kepuasan dari saya sendiri, apalagi misalkan website yang saya coding itu berhasil jadi. Lalu kenapa menggambar? Karena tuh saya orangnya sangat tertutup, tapi bisa juga terbuka pada sewaktu-waktu. Tapi biasanya untuk menggambar, saya nyaman untuk mengutarakan perasaan saya itu melalui media gambar. Kenapa? Karena nggak semua orang itu sekali lihat sebuah gambar, itu mengerti
perasaan yang disampaikan oleh penggambar atau pelukis itu. Karena menurut saya, sinergi akademi ini membuka kesempatan bagi lulusan peserta penerima beasiswa ini untuk bekerja di grup BCA dan partner Binar Akademi lainnya, yang dimana informasi ini saya dapatkan dari website resmi Sinergi Akademi. Dengan begitu, Sinergi Akademi ini dapat menjadi salah satu bagian untuk saya meraih tujuan hidup. Menurut saya tuh masih banyak ya hal yang masih bisa dikembangin dari diri saya. Karena kenapa? Karena di usia yang muda ini ya, 22 tahun, ya masih terbilang muda lah. Itu tuh kita tuh masih bisa mengembangin bakat sama ilmu kita itu dengan sangat baik. Karena kan kalau misalkan kita mau menekuni suatu bidang itu kan kita harus belajar, mencoba dan terus berlatih kan untuk kita tuh bisa mengembangi hal itu. Nah, kalau menurut saya sih semua masih bisa dikembangi karena alasan itu. Yang pastinya pernah ada di titik terendah. Itu ada dua, tapi aku bakal jelasin satu aja yang di sini. Yaitu saat ayah saya meninggal. Waktu itu tetap menjadi salah satu titik terendah bagi saya. Karena tidak disangka-sangka, karena secara mendadak ayah saya meninggal dan saat itu saya tidak memiliki ilmu dan sebuah bakat untuk bekerja yang alhasil selama periode itu saya selalu ditolak untuk bekerja dimanapun karena tidak memiliki skill yang cukup dan akhirnya setelah mencoba saya memberanikan diri untuk mengikuti salah satu bootcamp yang gratis ya yang untuk mendapatkan beasiswa juga yaitu coding website dan setelah saya belajar selama 1 tahun akhirnya saya memberanikan diri untuk menjadi seorang freelancer dan hingga saat ini sih menjadi freelancer dan alhamdulillah walaupun sedikit-sedikit project yang dikerjakan tapi dapat menambah sebuah ilmu, pengalaman dan yang portofolio dan yang pastinya uang sih untuk kehidupan saya dan alhasil ini menjadi titik balik saya untuk terus bangkit dan bisa sampai sekarang ini. Kalau aku ada dua strategi khusus. Yang pertama itu belajar dari hal basic atau dari hal dasar. Kenapa? Karena jika kita mempelajari hal-hal yang dasar, kalau misalkan ketemu problem atau masalah yang sulit itu kita bisa lebih mudah sih untuk mengklasifikasi atau memproblem solving masalah itu dengan mudah ya. Karena kan semua hal-hal yang rumit itu eh, munculnya kan dari hal yang dasar. Lalu yang kedua itu teruslah berlatih setiap harinya. Karena dengan berlatih itu bakat dan skill kita itu akan terus terasah menjadi lebih baik dari sebelumnya. Pengalaman saya berinteraksi dengan orang-orang dengan latar belakang yang berbeda dengan saya itu yang pasti menghormati dan menghargai dong, menghargai latar belakangnya orang yang berinteraksi dengan saya. Dan biasanya dan contoh interaksinya itu dengan tidak menyinggung atau menjelek-jelekan latar belakang mereka. Lalu dan biasanya juga tuh mengobrolkan hal-hal yang lebih santai aja sih dan ringan untuk kita obrolkan dan interaksi. Saya mengidolakan B.J. Habibie karena alasannya karena sifat beliau, ilmu pengetahuan yang dia miliki, dan karya-karya yang dihasilkan oleh B.J. Habibie. Dan juga karena saya dari dulu atau dari kecil itu punya cita-cita itu sebagai profesor dalam bidang hal yang saya tekuni. Dan juga saya tuh ingin karya-karyanya itu seperti B.J. Habibie yang dimana masih dinikmati sampai sekarang dan karya-karyanya beliau itu berguna bagi masyarakat hingga saat ini.